Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Isnaini Moizu Hasanah dari Prodi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan membahas materi tentang peubah dan negasi kalimat terbuka dari mata kuliah Konsep Dasar Matematika dengan dosen pengampu Ibu Qawiyah MPD. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit tentang pengertian kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung peubah atau variabel, seperti contoh pada kalimat tembok tersebut berwarna merah. Kita tidak bisa menilai pernyataan tersebut bernilai salah atau benar karena kita belum mengetahui apakah benar tembok tersebut berwarna merah atau ternyata tembok tersebut berwarna biru. Apabila peubah diganti konstan dari semesta pembicaranya, maka akan diperoleh kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan adalah kalimat deklaratif yang bisa kita nilai kebenarannya apakah kalimat tersebut bernilai benar atau bernilai salah. Selanjutnya, variabel merupakan lambang untuk mewakili anggota sembarang dari suatu semesta pembicaranya. Variabel ini tidak hanya mewakili angka, namun bisa juga mewakili benda atau tempat. Lalu kita akan bahas materi utamanya yaitu peubah kalimat terbuka. Kalimat terbuka akan menjadi kalimat pernyataan jika variabelnya diganti menjadi suatu konstanta. Konstanta adalah lambang untuk menunjukkan anggota tertentu dari semesta pembicaraan. Cara lain untuk merubah suatu kalimat terbuka menjadi suatu pernyataan adalah dengan menggunakan suatu kuantor. Dapat kita lihat, terdapat dua macam jenis kuantor, yaitu kuantor eksistensial dan kuantor universal. Kuantor eksistensial dinotasikan dengan huruf E terbalik. Notasi eksistensial dibaca ada nilai X dengan kalimat terbuka P buka kurung X. Contohnya pada kalimat pernyataan, pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Pernyataan berkuantornya dapat menjadi beberapa pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Lalu ada kuantor universal yang dinotasikan dengan huruf A terbalik, ditandai dengan penggunaan kata setiap atau semua. Notasi universal dibaca untuk semua atau untuk setiap. Contohnya pada kalimat pernyataan, pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Pernyataan berkuantornya dapat menjadi semua pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik atau setiap pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Dengan penggunaan peubah kuantor eksistensial atau universal, memudahkan kita mengetahui pernyataan tersebut bernilai benar atau bernilai salah. Seperti semua pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Kita dapat nilai, benarkah pegawai di tempat tersebut memiliki kemampuan membaca yang baik atau tidak. Lalu kita akan membahas negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran, suatu pernyataan baru yang dibentuk dari suatu pernyataan awal sehingga nilai kebenarannya berubah. Jika P adalah pernyataan yang diketahui, maka negasi atau ingkaran dari P dapat ditulis dengan memakai lambang negasi P. Untuk mendapatkan ingkaran suatu pernyataan adalah menambahkan kata bukan atau tidak benar pada suatu kalimat. Seperti pada tabel negasi. Dapat kita lihat jika pernyataan bernilai benar, maka negasi atau ingkaran pernyataannya bernilai salah. Jika pernyataan bernilai salah, maka negasi pernyataannya bernilai benar. Ingkaran atau negasi dapat kita sebut dengan penyangkalan. Contohnya, yang pertama ada jika pernyataannya 7 adalah bilangan prima, maka negasi pernyataannya adalah 7 bukan bilangan prima. Yang kedua ada pernyataan ibu kota Jawa Tengah adalah Surabaya, maka negasi atau ingkaran pernyataannya adalah ibu kota Jawa Tengah bukan Surabaya. Dapat kita ingat ya, negasi atau ingkaran disebut juga dengan kalimat penyangkalan. Lalu, seperti sebelumnya, ingkaran juga dibagi menjadi dua macam, yaitu ingkaran kuantor universal dan ingkaran kuantor eksistensial. Dapat dibaca dengan yang pertama ada ingkaran kuantor universal, dibaca ingkaran kuantor universal elemen pernyataan
didefinisikan sebagai kuantor eksistensial, elemen, negasi, atau ingkaran pernyataan. Yang kedua ada ingkaran kuantor eksistensial, yang dapat kita baca kuantor eksistensial, elemen pernyataan, didefinisikan sebagai kuantor universal, elemen, negasi, atau ingkaran pernyataan. Contohnya pada kalimat yang pertama, ingkaran kuantor universal. Pernyataannya berkuantor, semua kucing memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Ingkarannya, beberapa kucing tidak memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Kita ingat ya, kuantor eksistensial menggunakan kata beberapa, dan negasi atau ingkaran menggunakan kalimat tidak atau bukan. Lalu yang kedua ada ingkaran kuantor eksistensial. Pernyataan berkuantornya, beberapa siswa mendapat nilai matematika yang sempurna pada ujian akhir kali ini. Ingkarannya, semua siswa tidak mendapat nilai matematika yang sempurna pada ujian akhir kali ini. Seperti yang kita lihat dan dapat kita ingat, negasi atau ingkaran dapat juga disebut sebagai kalimat penyangkalan. Sekian materi pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.